itu tentang kewajiban nasbul imam, yaitu mengangkat seorang imam, seorang pemimpin. Beliau mengatakan wajib mengangkat seorang pemimpin yang adil berdasarkan syara, bukan berdasarkan akal. Namun mengangkat imam itu bukan merupakan permasalahan akidah, bukan permasalahan akidah di dalam agama yang wajib untuk diyakini. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad ar-Rifai wa Syekh Bahauddin an-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wa muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fil iktisabi wat tawakkul ikhtulif warrajihu tafsilu hasba ma'urif wa 'indana syai'u huwal mawjudu wa thabitun fil kharijil mawjudu wujudu syai'in 'ainuhu wal jawharu al-fardu hadith 'indana la yunkaru thumma adh-dhunubu 'indana qismani saghiratun kabiratun fathani minhul matabu wajibun fil hali walantiqadain ya'ud lil hali lakin yujaddid taubatan limaktaraf wa fil qabuli ra'yuhum qad ikhtalaf wa hifdhu dinin thumma nafsin al-nasab wa mithluha aqlun
wa irdun qad wajab wa man li ma'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laysa had wa mithlu hadha man nafali mujma'i aw istabahaka zina faltasma'i wa wajibun nasbu imamin adali bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik, karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Jauharatul Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi istiqamah kepada kita sehingga kita terus bisa menghadiri majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada masing-masing kita untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa wajibun nasbu imamin adli bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli falaysa ruknan yu'taqad fid dini wa la tazigh an amrihil mubini. Wa wajibun lan wajib apa nasbu imamin ngangkat imam adlin kang adil bisyar'i kelawan dasar syarak. Fa'lam mongko ngawruwana sapa sira la bi hukmil akli ora kelawan hukum akal. Falaisa mongko ora ana apa nasbu imamin adlin iku ruknan rukun yu'taqadu kang den ya kang wajib den yakini fiddini ing dalem agama. Wala tazigh lan aja metu sapa sira an amrihi saking perintahe imam al-mubini kang jelas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Muallif yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, beliau menjelaskan dalam nazam ini yaitu tentang kewajiban nasbul imam, yaitu mengangkat seorang imam, seorang pemimpin. Beliau mengatakan wajib mengangkat seorang pemimpin yang adil berdasarkan syarak, bukan berdasarkan akal. Namun mengangkat imam itu bukan merupakan permasalahan akidah, bukan permasalahan akidah di dalam agama yang wajib untuk diyakini. Hadirin hadirat rahimakumullah, mengangkat seorang imam, seorang khalifah itu hukumnya wajib kifai, wajib kifai, fardu kifayah bagi umat Islam apabila mereka itu mampu untuk melakukannya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa mengangkat seorang imam atau seorang khalifah itu hukumnya wajib kifai, fardu kifayah, dilakukan oleh umat Islam apabila
mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Artinya apabila umat Islam tidak mampu untuk mengangkat seorang imam, maka mereka umat Islam itu tidak berdosa sama sekali. Nah, tidak berdosa sama sekali. Seperti keadaan umat Islam pada masa sekarang. Umat Islam pada masa sekarang itu tidak mampu untuk mengangkat seorang imam atau khalifah seperti pada masa-masa yang lalu di awal-awal Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian umat Islam mengangkat Sayyiduna Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah, sebagai imam. Setelah wafatnya Sayyiduna Abu Bakar, kemudian umat Islam mengangkat Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Setelah itu mengangkat Sayyiduna Utsman bin Affan. Setelah itu mengangkat Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Umat Islam pada masa sekarang ini lemah, tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat seorang khalifah atau seorang imam. Sehingga umat Islam pada masa sekarang ini tidak berdosa apabila mereka itu tidak mengangkat seorang imam dengan ketentuan-ketentuan syarak sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Karena dalam mengangkat seorang imam ini juga ada ketentuan-ketentuan siapa yang bisa menjadi seorang khalifah atau seorang imam. Kalau di sini disebutkan imamin adlin, imam yang adil, artinya imam yang adil itu ya dia minimal dia adalah seorang muslim. Nah, dia seorang muslim, karena kalau tidak muslim maka ya tidak akan bisa adil. Nah, dia tidak disebut sebagai imamun adlun, yaitu seorang muslim kemudian dia menjalankan syariat Islam, menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah secara zahir, kemudian meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah secara zahir. Kemudian ada syarat lagi, dia harus min Quraisy, dan beberapa syarat-syarat yang lainnya yang apabila kita lihat dalam ketentuan-ketentuan dalam Nasbul Imamah, maka itu tidak bisa, umat Islam hari ini tidak bisa untuk melakukannya. Umat Islam lemah, tidak mampu untuk melaksanakan nasbu imam dengan ketentuan-ketentuan syarak tersebut. Sehingga apabila hari ini pada masa sekarang ini umat Islam tidak mengangkat seorang khalifah, maka umat Islam tidak berdosa. Umat Islam itu tidak berdosa sama sekali. Karena kewajiban nasbul imam ini adalah apabila umat Islam memiliki kemampuan. Kenapa umat Islam hari ini tidak mampu? Jelas tidak mampu. Kita secara zahir, secara nyata itu melihat bahwa umat Islam tidak memiliki kemampuan atas hal itu. Pertama, umat Islam sekarang dari sisi ilmu dan keimanan itu sangat lemah. Banyak menyebar kebodohan terhadap ilmu-ilmu agama di kalangan umat Islam. Dan itu juga sejajar dengan lemahnya keimanan umat Islam. Sehingga apabila misalnya ada sebagian umat Islam yang misalnya berusaha untuk menegakkan atau berusaha untuk mengangkat seorang imam yang memenuhi syarat-syarat, pasti ditentang oleh umat Islam itu sendiri. Umat Islam tidak akan satu dalam kesatuan untuk membaiat seorang khalifah seperti pada masa-masa yang lalu. Itu sebagai dampak dari lemahnya ilmu dan lemahnya amal, lemahnya iman. Kemudian yang kedua, bahwa umat Islam sekarang, negara-negara Islam sekarang di bawah kekuasaan dari negara-negara barat. Dari sisi kemampuan
secara fisik tidak ada kemampuan untuk kemudian di hadapan negara-negara adidaya, negara-negara kuat di barat, itu kita tidak memiliki kekuatan di hadapan mereka secara fisik, secara keilmuan, secara keimanan, secara fisik kita juga lemah. Secara persenjataan, seandainya terjadi peperangan, kita total kalah dengan mereka. Yang selanjutnya, umat Islam sekarang ini terpecah belah menjadi banyak negara. Banyak negara, sedangkan konsep dari khilafah Islamiyah itu adalah umat Islam di bawah satu imam, di bawah satu pemimpin di seluruh dunia. Jika konsepnya seperti itu, sekarang umat Islam itu terpecah-pecah menjadi banyak negara. Misalnya di Asia Tenggara saja ada Indonesia, ada Brunei, ada Malaysia, belum lagi di Timur Tengah. Mereka terpecah belah atau memang dipecah-pecah menjadi banyak negara-negara. Yang untuk mengumpulkan dua negara saja itu nggak akan secara zahir untuk saat ini tidak mungkin. Misalnya Indonesia dijadikan satu dengan Malaysia, bisa apa enggak? Sulit. Hanya dua negara saja disatukan, misalnya Indonesia dengan Malaysia, itu sulitnya bukan main, pertentangannya bukan main, apalagi sampai menyatukan seluruh dunia, negara-negara di seluruh dunia. Itu hari ini pada masa sekarang ini tidak mungkin dilakukan. Pada masa sekarang ini kita mengatakan pada masa sekarang ini tidak mungkin dilakukan melihat fakta yang seperti itu. Maka apabila umat Islam hari ini tidak melakukan, tidak menegakkan mengangkat seorang imam atau seorang khalifah yang mengurus urusan umat Islam di seluruh dunia, maka itu sesuatu hal yang tidak menjadikan umat Islam itu jatuh ke dalam dosa, apalagi sampai jatuh kepada kekufuran atau sampai mati jahiliyah seperti halnya diklaim oleh kelompok Hizbut Tahrir. Dalam masalah ini yang harus diwaspadai adalah munculnya kelompok atau organisasi, sebuah partai yang namanya Hizbut Tahrir. Kelompok ini didirikan oleh orang bernama Taqiyuddin An-Nabhani dari Palestina. Dulunya Taqiyuddin An-Nabhani ini adalah bagian dari Hizbul Ikhwan. Bagian dari Hizbul Ikhwan, pengikut Sayyid Qutb. Tetapi kemudian Taqiyuddin An-Nabhani berselisih dengan Sayyid Qutb, dengan Hizbul Ikhwan, sehingga kemudian Taqiyuddin An-Nabhani itu mendirikan partai namanya Hizbut Tahrir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqiyuddin An-Nabhani dan Hizbut Tahrir, yang organisasi yang didirikannya, slogannya adalah tegakkan khilafah. Mereka mengatakan tegakkan khilafah, tegakkan khilafah. Tetapi mereka memiliki banyak penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama, ketika mereka slogannya menegakkan khilafah, itu sebenarnya mereka hanya untuk menipu saja. Mereka hanya untuk mengelabui umat Islam agar umat Islam itu mendukung gerakan mereka. Karena dengan bungkus tegakkan khilafah, seakan-akan ini akan memberikan solusi bagi umat Islam atas keterpurukan yang terjadi pada masa-masa sekarang ini.
bahwa di negara-negara di mana keadilan tidak ditegakkan, kemudian kemiskinan tidak terentaskan dan seterusnya, dalam kondisi yang seperti itu kemudian mereka datang menawarkan sistem khilafah yang menurut mereka inilah solusi atas keterpurukan umat manusia di dunia ini, yaitu khilafah Islamiyah. Itu hanya sebagai alat bagi mereka untuk mempengaruhi atau untuk menarik umat Islam agar bergabung dengan mereka. Tetapi pada kenyataannya konsep khilafah yang mereka usung, yang mereka tawarkan sesungguhnya itu bukan khilafah Islamiyah dan berbeda dengan konsep khilafah ahli sunnah wal jamaah. Bahwa nasbul imam itu hukumnya wajib, fardu kifayah, kita setuju. Dalam kitab-kitab para ulama memang disebutkan bahwa nasbu imam seperti dalam kitab ini hukumnya adalah wajib kifai, fardu kifayah. Tetapi konsep khilafah yang dikampanyekan oleh Hizbut Tahrir itu berbeda dengan konsep khilafah yang disampaikan oleh para ulama. Perbedaan yang paling mendasar bahwa khilafah Hizbut Tahrir itu khilafah yang didasarkan bukan pada akidah Islamiyah, sehingga tidak bisa disebut khilafah Islamiyah karena paham mereka dalam akidah itu berbeda dengan pemahaman akidah yang dipegangi oleh mayoritas umat Islam, as-sawadul a'zam, akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Hizbut Tahrir ini meyakini keyakinan qadariyah. Mereka adalah qadariyah pada masa sekarang ini. Ajaran qadariyah yang mengatakan bahwa manusia itu bisa menciptakan perbuatannya yang ikhtiariyah, ini adalah bagian di antara keyakinan dari Hizbut Tahrir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sangat penting untuk kita perhatikan bahwa Hizbut Tahrir datang bukan menawarkan khilafah Islamiyah, tetapi khilafah qadariyah. Bukan khilafah yang didasarkan kepada akidah Islamiyah atau bahkan syariat Islamiyah, tetapi atas dasar akidah qadariyah. Nah, buktinya salah satunya dalam kitab yang diberi nama yang berjudul Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah, Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri dari Hizbut Tahrir, dia mengatakan bahwa wa ala dzalika fa innal af'alal ikhtiyariyah la tadkhulu tahtal qada. Dia mengatakan bahwa perbuatan ikhtiyariyah itu perbuatan manusia yang terjadi dengan ikhtiar atau kehendak manusia. Seperti ketika kita berjalan, kita makan, kita minum, kita sholat, itu perbuatan ikhtiyariyah. Kata Taqiyuddin An-Nabhani, perbuatan ikhtiyariyah itu la tadkhulu tahtal qada. Artinya tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi dengan qada atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia itu sendiri yang menciptakannya. Dan ini adalah ajaran qadariyah. Bertentangan dengan prinsip dasar akidah Islamiyah yang mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain hanya Allah. Tidak ada yang mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada selain hanya Allah. Hal min khaliqin ghairullah, artinya tidak ada pencipta selain Allah.
Qulillahu khaliqu kulli syai. Katakanlah, Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan diri kalian dan apa yang kalian lakukan. Artinya perbuatan yang kalian lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang telah menciptakannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip akidah Islam. Allah pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang menciptakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, Hizbut Tahrir itu meyakini keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Islam ini. Mereka meyakini keyakinan Qadariyah, mengatakan bahwa perbuatan manusia yang ikhtiyariyah itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ciptaan manusia itu sendiri. Bahkan dalam tempat yang lain, di buku yang sama, yaitu kitab yang berjudul Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah, Taqiyuddin An-Nabhani membuat sebuah judul dari subjudul dalam kitab itu. Dia mengatakan bahwa al-huda wad-dhalal laisa minallah. Dia mengatakan bahwa hidayah dan kesesatan itu bukan dari Allah. Artinya bukan Allah yang menentukannya, tetapi manusia itu sendiri yang menentukan hidayah atau kesesatan. Dan ini juga bagian dari akidah Qadariyah. Jadi nyata bahwa Hizbut Tahrir itu berakidah Qadariyah. Maka apabila mereka mengatakan tegakkan khilafah Islamiyah, sesungguhnya mereka itu mengatakan bahwa tegakkan khilafah Qadariyah, bukan khilafah Islamiyah. Karena khilafah Islamiyah itu khilafah yang dibangun atas akidah Islam, akidah mayoritas umat Islam, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, akidah Rasulullah dan para sahabatnya, itu baru khilafah Islamiyah. Dan untuk menegakkan khilafah Islamiyah pada hari ini, umat Islam nggak mampu untuk melakukannya. Itu bukan sesuatu yang hanya ada dalam pikiran atau dalam ketakutan saja, tetapi fakta itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu untuk menegakkan khilafah Islamiyah pada masa sekarang, sehingga sama sekali tidak ada dosa bagi umat Islam ketika kita tidak menegakkan khilafah Islamiyah atau tidak mengangkat seorang khalifah, seorang imam pada masa sekarang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Hizbut Tahrir, mereka senang atau mereka biasanya menggunakan sebuah hadis yang mereka potong. Yang hadis itu sebenarnya agak panjang, kemudian dipotong bagian belakang untuk mengatakan bahwa setiap orang yang mati dalam keadaan tidak membaiat seorang khalifah, kata mereka, matinya mati jahiliyah, mati kafir. Menurut mereka, apabila seseorang itu mati dalam keadaan belum membaiat seorang khalifah. Hadis itu yang mereka dengungkan, yang mereka potong bagian belakangnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Yang mereka terjemahkan, barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada baiat, artinya dia belum membaiat seorang khalifah, maka dia matinya mati jahiliyah. Hadis ini dipotong itu saja, padahal hadis ini adalah lanjutan dari hadis yang sebelumnya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atin
laqiyallaha la hujjata lahu yaumal qiyamah. Baru man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Man khala ayadan. Jadi di sini hadis yang sebelumnya yang dipotong, yang tidak disampaikan oleh Hizbut Tahrir adalah barang siapa yang mencopot baiat terhadap seorang khalifah. Jadi konteks hadis itu adalah ada seorang khalifah sudah dibaiat oleh umat Islam, kemudian orang ini tidak mau membaiatnya atau dia membatalkan baiatnya sampai dia mati. Maka kalau dia mati, maka mata mitatan jahiliyah, artinya bahwa dia mati dalam keadaan menanggung dosa, bukan mati kafir, tetapi mati yang menyerupai matinya orang jahiliyah. Dia mati dalam keadaan berdosa. Itu makna dari hadis itu. Jadi hadis itu berbicara tentang bagaimana, tentang sebuah keadaan di mana umat Islam sudah punya khalifah, umat Islam sudah memiliki imam, yang umat Islam sudah membaiat mereka. Kemudian ada seseorang nggak mau membaiat imam ini, atau dia membatalkan baiatnya terhadap imam ini, dia tidak mau taat terhadap imam yang sudah ada itu. Maka matinya adalah mati jahiliyah, artinya dia mati dalam keadaan menanggung dosa karena telah keluar dari ketaatan terhadap seorang khalifah. Nah, masa sekarang ini nggak sesuai dengan ini. Kenapa? Pada masa sekarang ini nggak ada khalifah, nggak ada imam yang memenuhi ketentuan syarak yang telah dijelaskan oleh para ulama, itu nggak ada. Karena itu ya nggak berlaku di sini. Ya, tidak berlaku. Wong imamnya saja nggak ada, bagaimana seseorang membaiat? Kalau Hizbut Tahrir, mereka menganggap imamnya adalah imam mereka yang mereka tunjuk, yang sudah mereka tentukan. Kalau dulu namanya Taqiyuddin An-Nabhani, kemudian Abdul Qadim Zallum, setelah yang sekarang ini siapa namanya? Atau Abu Rastoh, tokoh atau pemimpin Hizbut Tahrir yang mereka tunjuk menjadi imamnya. Sehingga dalam pemikiran mereka sekarang ini kalau seseorang tidak membaiat imam yang mereka tunjuk, maka matinya mati jahiliyah. Dengan apa? Memotong-motong hadis. Harusnya hadis itu dibaca lengkap biar tahu konteks pembicaraan dari hadis tersebut, berbicara apabila di suatu masa ketika khalifah itu sudah ada, bukan seperti masa sekarang yang belum ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam konsep-konsep kekhalifahan yang dipahami oleh Hizbut Tahrir itu juga berbeda dengan sistem atau konsep khilafah yang telah dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dasarnya sudah bukan akidah Islam, kemudian konsep yang mereka tawarkan juga berbeda dengan konsep khilafah yang telah dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya mereka mengatakan apabila ada seorang imam itu yang berbuat zalim terhadap rakyatnya, maka wajib untuk dicopot sekarang juga. Itu salah satu konsep khilafah yang ada dalam Hizbut Tahrir. Dan ini bertentangan dengan konsep yang telah diajarkan oleh para ulama. Kalau caranya setiap ada pemimpin yang zalim kemudian wajib dicopot sekarang, maka yang terjadi ini sama halnya dengan apa? Bermain-main. Sama halnya ini membuat perpecahan di dalam umat Islam
yang akibatnya akan sangat fatal. Karena siapa? Pada masa sekarang ini misalnya pemimpin yang tidak zalim. Nah, sangat sulit ditemukan ada seorang pemimpin yang tidak zalim. Apabila setiap ada pemimpin wajib dicopot, ada pemimpin zalim lagi wajib dicopot. Setiap hari ada pencopotan, pengangkatan, setiap hari begitu. Dan ini namanya main-main dengan kemaslahatan umat Islam. Dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak seperti itu. Apabila kita, dalam hadis disebutkan, apabila kita mendapati seorang pemimpin yang zalim, maka hendaknya kita bersabar. Hendaknya kita bersabar. Kecuali apabila secara nyata-nyata seorang pemimpin itu dia kafir dan dia memusuhi umat Islam, maka di sini baru dia bisa untuk dilengsarkan. Tetapi apabila dia muslim tetapi dia berbuat zalim terhadap umatnya, maka kita diperintahkan untuk bersabar. Karena kemaslahatan atau madaratnya apabila seorang pemimpin yang zalim itu dijatuhkan, dilengsarkan, maka madaratnya untuk umat Islam itu akan sangat besar. Karena seorang pemimpin ada pendukungnya. Jika ini dijatuhkan, maka akan terjadi perang saudara di antara umat Islam, dan itu madaratnya akan sangat besar bagi umat Islam. Sehingga kita diperintahkan untuk bersabar apabila kita memiliki seorang pemimpin yang zalim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam masalah-masalah yang lain, Hizbut Tahrir banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya. Kalau kita tadi berbicara dalam masalah akidah dan dalam konsep khilafah yang hanya kita contohkan dalam satu contoh saja, padahal tentu saja banyak konsep khilafah ala Hizbut Tahrir yang bertentangan dengan Islam. Dalam masalah-masalah fikih mereka juga banyak penyimpangan. Di antaranya mereka mengatakan boleh bagi seorang laki-laki menyalami perempuan ajnabiyah dengan tanpa hail. Musafahatul ajnabiyah bila hail menurut mereka itu hukumnya boleh. Dan yang seperti ini sudah ditulis oleh mereka, oleh orang-orang Hizbut Tahrir, oleh pemimpinnya yaitu Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya. Ini tidak terbantahkan dan orang Hizbut Tahrir juga tidak membantah, karena penghalalan mereka terhadap hal ini, yaitu menyalami seorang perempuan ajnabiyah dengan tanpa penghalang, ini sudah ditulis oleh pendiri Hizbut Tahrir sendiri, namanya Taqiyuddin An-Nabhani, dalam kitab yang berjudul Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah. Sehingga mereka nggak menolak tentang adanya pemahaman tersebut, adanya keyakinan tentang hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Sangat banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keharamannya seorang laki-laki menyalami perempuan ajnabiyah, tetapi mereka Hizbut Tahrir menghalalkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang lebih parah lagi, meskipun ini hari ini ditolak oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir, dan memang tidak ada dalam kitab-kitab Hizbut Tahrir. Hanya pernah ada dalam sebuah buletin yang difatwakan oleh Hizbut Tahrir yang beredar di Timur Tengah. Tetapi sebagian tokoh Hizbut Tahrir kemudian mengatakan bahwa ajaran itu sudah diralat. Artinya dulu pernah menfatwakan seperti itu, tetapi sekarang sudah tidak lagi dan sudah diralat. Yaitu pernah mengatakan dalam sebuah buletin yang diedarkan di Timur Tengah
bahwa katanya boleh laki-laki dan perempuan apabila baru saja ketemu atau mau berpisah itu untuk melakukan cepika-cepiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, sebagai tanda baru saja ketemu karena kangen atau mau berpisah setelah ketemu. Itu ada fatwa pernah beredar seperti itu. Hanya saja kalau sekarang itu kita katakan, mereka akan menolaknya. Katanya nggak pernah ada. Katanya itu nggak ada dalam buku-buku yang sudah muqarrar bagi mereka. Katanya itu sudah diralat dan sebagainya. Tetapi itu pernah muncul di kalangan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan dari Hizbut Tahrir ini. Ada lagi dalam masalah akidah, mereka mengatakan bahwa seorang nabi itu maksumnya adalah setelah menjadi nabi. Qablan nubuwah, sebelum para nabi itu diangkat menjadi nabi, itu tidak maksum. Menurut Hizbut Tahrir. Kalau menurut kita, para nabi itu ma'sumun qablan nubuwati wa ba'daha. Sebelum mereka diangkat menjadi nabi itu sudah maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan kekufuran, dosa besar, dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Itu maksum dari dosa-dosa itu sebelum diangkat menjadi nabi dan setelah diangkat menjadi nabi. Itu dalam keyakinan kita. Tetapi Hizbut Tahrir mengatakan bahwa para nabi itu maksum dari dosa setelah mereka diangkat menjadi nabi. Sebelum diangkat menjadi nabi, maka mereka tidak maksum. Maka secara tidak langsung mereka mengatakan mungkin saja ada seorang nabi itu mantan penzina. Mungkin saja ada seorang nabi itu mantan pencuri. Mungkin saja menurut mereka seorang nabi itu adalah mantan peminum khamr dan seterusnya. Kenapa? Karena sebelum menjadi nabi nggak maksum. Bisa saja mereka itu adalah para penjahat, para pelaku dosa besar dan seterusnya. Sehingga setelah menjadi nabi baru kemudian mereka tidak melakukan perkara-perkara itu, perkara-perkara yang dosa-dosa besar itu. Ini menurut siapa? Hizbut Tahrir. Sementara menurut kita enggak. Nah, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seseorang diangkat menjadi seorang nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaganya dari melakukan berbagai macam kemaksiatan sejak dia kecil, sejak beliau-beliau itu diangkat, sebelum diangkat menjadi seorang nabi, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika ada seorang nabi itu yang mantan pemabuk, itu bertentangan dari tujuan dari diutusnya seorang nabi, yaitu untuk dakwah. Maka umatnya akan mengatakan kepada nabi itu, kamu melarang kami untuk mabuk, minum khamar. Sementara kamu dulu juga kayak gitu. Kamu melarang kami untuk berzina. Sementara kamu dulu kelakuannya juga gitu. Nah, mereka akan bisa membantahnya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memilih seorang nabi yang ditugaskan untuk menyampaikan risalahnya dari orang-orang yang kemudian tidak terjaga dari melakukan berbagai macam dosa besar atau dosa kecil yang mengandung unsur penghinaan jiwa pelakunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan Hizbut Tahrir yang harus diwaspadai. Jadi ketika mereka bilang tegakkan khilafah, ini sebenarnya hanya tipu-tipuan saja. Mereka ingin mengelabui umat agar bergabung dengan mereka dalam kesesatan mereka dalam akidah maupun dalam masalah furu' yang jumlahnya sangat banyak. Nah, sehingga kita waspada jangan sampai mengikuti mereka. Alhamdulillah keberadaan mereka sebagai sebuah organisasi telah dibubarkan oleh pemerintah.
tetapi mereka tokoh-tokohnya masih tetap mendakwahkan ajaran-ajaran menyimpang mereka, sehingga harus kita juga mewaspadai mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada masa sekarang ini umat Islam dalam kondisi lemah, tidak mampu untuk mengangkat seorang khalifah atau seorang imam. Sehingga apabila kita tidak melakukannya, maka kita tidak berdosa atas hal itu. Para kiai di NU sejak awal sudah sudah mengetahui tentang hal ini. Sehingga pemimpin Indonesia yang ketika itu adalah Presiden Soekarno itu dianggap sebagai waliul amri bid-darurah. Jadi dalam kondisi sebagai pemimpin umat Islam dalam kondisi darurat, di mana umat Islam tidak mampu untuk mengangkat seorang khalifah atau seorang imam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dasar wajibnya mengangkat seorang imam itu adalah bisyar'i, berdasarkan ketentuan syara'. Dalam syara', dalam Al-Quran maupun hadis, itu ada hal yang menunjukkan hal itu. Kemudian juga di dalam hadis-hadis Rasulullah juga ada yang menunjukkan hal itu. Di antaranya adalah tentang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan, sebelum jenazahnya dimakamkan, para sahabat Abu Bakar, Umar, dari tokoh-tokoh dari kaum Muhajirin dan Ansar berkumpul untuk bermusyawarah menunjuk siapa Khalifatul Rasulillah. Sebelum Rasulullah dimakamkan, sudah berbicara tentang siapa Khalifatul Rasulillah. Itu menunjukkan tentang pentingnya nasbu imam, pentingnya mengangkat seorang pemimpin yang akan mengurus urusan umat Islam. Nah, ini adalah dasar yang menunjukkan tentang wajibnya mengangkat seorang imam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam musyawarah itu kemudian terpilihlah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai Khalifatul Rasulillah, sebagai pemimpin dari umat Islam yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarnya. La bihukmil akli, dasarnya bukan hukum akal, bukan logika dasar ini, tetapi untuk mengatakan ini wajib, itu dasarnya adalah sam'i, berdasarkan Al-Quran dan hadis, tidak berdasarkan akal. Ini dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada kelompok yang lain seperti Mu'tazilah yang meyakini, yang mengatakan bahwa wajibnya mengangkat seorang imam itu berdasarkan akal, tidak berdasarkan nas Al-Quran atau hadis. Kemudian ada kelompok yang lain yang lebih fatal, bahkan mengatakan wajib bagi Allah itu untuk mengangkat seorang imam. Jadi mewajibkan Allah untuk mengangkat seorang imam. Ada kelompok Malahidah yang berpendapat seperti itu. Ada juga dari kelompok Khawarij Najdat itu yang meyakini bahwa mengangkat seorang imam itu nggak wajib. Nah, ini beberapa perbedaan, sehingga mu'allif rahimahullah menjelaskan di sini dalam pandangan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengangkat seorang imam yang adil itu wajib berdasarkan syara', tidak berdasarkan akal, untuk membedakan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok lain di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang nasbul imam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian mu'allif mengatakan falaisa ruknan yu'taqad fid din.
Meskipun ini adalah tadi dikatakan hukumnya wajib, nasbu imam adlin dalam keadaan mampu, tetapi dia bukan rukun Islam. Mengangkat imam itu bukan rukun Islam, yang apabila seseorang itu tidak melakukannya maka nggak sah Islamnya, maka dia kafir. Nggak seperti itu. Dia bukan rukun Islam yang merupakan bagian dari akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Tidak. Apabila seseorang dia tidak padahal mampu, misalnya umat Islam mampu untuk mengangkat seorang imam, tetapi semuanya diam, nggak ada satupun yang mau melakukannya, ini dosa. Hukumnya adalah dia jatuh kepada dosa, bukan dia menjadi kafir. Enggak, seandainya itu terjadi. Tetapi sekarang sudah kita jelaskan tadi, sekarang umat Islam tidak memungkinkan untuk mengangkat seorang imam dengan imam-imam yang memenuhi ketentuan-ketentuan syara. Pemimpin yang kita angkat sekarang ini adalah pemimpin dalam kondisi darurat, dalam keadaan darurat yang diperlukan adanya seorang pemimpin yang mengurus urusan umat Islam. Kalau dari sisi kriteria syarat-syarat menjadi imam ya tidak terpenuhi. Tetapi kondisinya sekarang kayak begini. Akhirnya seadanya, yang diangkat itu seadanya, dan itu tidak memenuhi ketentuan dalam ketentuan syara. Meskipun begitu, kita berusaha untuk mendapatkan pemimpin yang membawa kemaslahatan bagi umat Islam secara umum. Hadirin rahimakumullah, demikian yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah tema yang dekat dengan masalah ini akan kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.